Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya akan berbagi firman Tuhan yang dikutip dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ungkapan ini merupakan rangkaian tentang pemberitahuan dari malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria bahwa ia akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah, karena ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Tentunya sebagai seorang perawan, ia sangat terkejut dan ketakutan mendengar berita itu. Dalam hatinya tentunya ia berkata, mustahil ini terjadi. Dengan berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maka untuk meyakinkan Maria, malaikat Gabriel itu menyaksikan kisah nyata tentang apa yang dialami oleh Elizabeth, yaitu sanak saudara daripada Maria sendiri, bahwa ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menuliskan seperti ini, walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Bandingkan Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Maka malaikat itu meneruskan dan berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada zaman Tuhan Yesus atau sekitar 2000 tahun yang lalu, tentunya rekayasa genetika tidak secanggih sekarang. Memang sekarang akibat kemajuan teknologi, maka apa yang dulu merupakan barang yang mustahil, sekarang ada yang bisa direkayasa. Sekarang orang masih bisa melahirkan pada usia lanjut. Bahkan laki-laki pun bisa direkayasa untuk bisa mengandung dan melahirkan. Apalagi yang namanya bayi tabung, sekarang juga bisa direkayasa. Tetapi ini semua hanya rekayasa. Pada zaman Maria dan Elizabeth, tentunya belum ada rekayasa seperti sekarang ini. Bagi Maria, hal ini merupakan barang yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah artinya ungkapan ini dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Artinya adalah kalau kita memiliki Allah yang sama dengan Elizabeth atau Allahnya Maria, maka demikian pula kita harus meyakini bahwa Allah yang sama yang sanggup mengatasi hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hanya saja agar Tuhan dapat berkarya secara leluasan dalam hidup kita, ia membutuhkan hidup yang benar dan saleh seperti Elizabeth dan suaminya. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, dan tentunya berdasarkan kasih karunia seperti yang dinyatakan kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara, kesalehan memang penting, tetapi yang terpenting adalah kasih karunia Allah yang memberikan kita perkenaannya supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Ketika Maria mendapat berita ajaib itu, ia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan yang kita imani
apa yang mustahil? Tetapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apakah saat ini kita ada pergumulan? Masalah-masalah yang kelihatannya mustahil bagi kita. Memang bagi kita, bagi saudara dan saya itu hal yang mustahil. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang besar, yang maha kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang mustahil bagi kita? Tetapi bagi Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Amin.